Beliau kan ini jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ya, Iya, tapi betul sekarang sekali. tuh malah menjadi guru gitu. Nah, kita bakal tanya-tanya nih soal kedua hal itu yang malahan berbeda, tapi kok bisa nyambung gitu dan berjalan gitu. Nah, Nah, ternyata menjadi seorang guru itu bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi justru kita itu menemani perubahan sekecil apapun pada anak-anak kita. ini bener-bener nih, bintang tamunya bener-bener inspiratif banget gitu. Di hari Minggu aja loh orang-orang weekend pada jalan-jalan atau apa, ini masih bisa-bisanya loh buat ngajar gitu. Kayak dari hari Senin sampai Minggu lagi tuh full. Full, Kita kan kuliahnya 2 hari ya, iya. Jumat, Sabtu. Nah, di hari Minggu tuh ya saya ngajar lagi gitu. Oh. Iya, bisa dibilang nggak ada waktu kosongnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hima Kopi, balik lagi di podcast obrolan kopi. Ruang bicara mahasiswa, obrolan ringan ilmu berjalan. Nah, kali ini aku nggak sendirian. Kali ini aku ditemenin sama bintang tamu yang super super spesial karena ini tuh jadi nggak cuma jadi ruang podcast aja nih teman-teman, tapi jadi ruang reuni juga. Soalnya si bintang tamu ini tuh sekelas sama aku pas SMA. Pas SMA 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita lulusan 2022 ya. Betul sekali. Aduh, ini kita nggak lama ketemu, terus ketemu lagi tuh ya pas di kampus, terus sekarang tuh bisa satu frame kayak gini. Padahal padahal pas kemarin tuh ditawarin buat jadi host tuh nggak bisa di jam 10 kan, tapi Iya, karena aku ada urusan jadinya, tapi tetep pengen sih soalnya bintang tamunya ini aduh idola aku nih pas dari SMA soalnya idola emang banget gitu. banget. Soalnya Taipa ini emang dari SMA juga udah kayak apa ya, udah kayak apa ya, Apa tuh? inspiratif banget gitu, kayak udah mah banyak ini lomba gitu, kayak lomba waktu itu tuh apa sih, lomba ngedongeng ya? Pidato, Pidato dongeng. pidato dongeng, duh ini emang inspiratif banget gitu. Makanya Alhamdulillah. aku pengen banget nih jadi host-nya gitu. Kebetulan juga kan kita teh IPA gitu. Nah, sebelum kita masuk ke obrolannya nih yang bakalan asik banget ini, kenalin dulu aku Eva Fitriani dari prodi KPI juga, cuma aku semester 2 dan aku gap year 3 tahun. Kalau TIP kan gap year-nya berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun, kalau aku 3 tahun gitu. Memang ada beberapa struggle gitu ya yang nyampe kita bisa bisa ada di apa ya, di bangku kuliah tuh gitu ya. Jadi kita Betul sekali. sama-sama apa ya, sama-sama kayak punya struggle-nya gitu. Jadi kalau kayak yang fresh graduate langsung kuliah gitu Kuliah, ya. nggak Mhm. niat ya. Heeh, betul. Memang awalnya gak niat kuliah. Nah, yang menariknya nih dari Teh IPA tuh, beliau kan ini jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ya, Iya, tapi betul sekarang sekali. tuh malah menjadi guru gitu. Nah, kita bakal tanya-tanya nih soal kedua hal itu yang malahan berbeda, tapi kok bisa nyambung gitu dan berjalan gitu. Nanti kita bakal tanya-tanya soal apa ya, soal pengalaman-pengalaman beliau menjadi guru, terus kuliah juga, dan beda jurusan juga gitu sama profesinya yang dijalanin sekarang gitu. Nah, Taipa sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, kita terakhir ketemu kapan ya? Kapan ya? Pas kuliah kayaknya, heeh. Aduh, soalnya kelasnya juga jauh banget ya, jadinya Iya betul, jarang kita beda ketemu. gedung. Iya, beda gedung juga, jadinya jarang ketemu. Nah, sekarang kesibukan Taipa apa ya? Oke, kesibukannya ya selain kuliah alhamdulillah ngajar, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bisa dibilang nggak ada waktu kosongnya. Maksudnya kayak dari hari Senin sampai Minggu lagi tuh full. Full. Iya, jadi kan kita kan kuliahnya 2 hari ya, Iya. Jumat, Sabtu. Nah, di hari Minggu tuh ya saya ngajar lagi gitu. Iya, Oh, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ngajar. Nah, cuman Jumat siangnya kan kita kuliah. Nah, hari Sabtunya kita full kuliah. Nah, dan hari Minggunya saya ngajar lagi kayak gitu. loh, hari Minggu itu berarti ngajar di sekolah atau Di sekolah, di sekolah paket. oh, Iya, paket PKBM. Mhm. PKBM, paket A Iya, paket A, B, C. semuanya. Iya, Aduh, A itu setara SD ya. kan ini bener-bener nih bintang tamunya bener-bener inspiratif banget gitu. Di hari Minggu aja loh orang-orang weekend pada jalan-jalan atau apa, ini masih bisa-bisanya loh buat ngajar gitu. Alhamdulillah, iya sambil belajar juga sih Teh. Iya. Berarti ngajarnya di PKBM sama di Kalau misalkan pagi ya hari mhm, biasa, hari weekday itu di TK.
Nah, kalau siangnya di madrasah, ya. Tapi madrasahnya saya ngajar di kelas 5 SD. Heeh. Oh. Kemudian kalau misalkan hari Minggunya ya di PKBM. Kalau misalkan hari Sabtunya libur kuliah ya saya ngajar juga, ya. Mmm. Mhm Cuman itu mhm. kalau misalnya hari Sabtu saya izin dulu, izin kuliah gitu. Mhm. Oh, tapi hari Sabtu tuh ada kayak ini, kayak jadwal sekolah gitu Iya, juga, jadwal cuman sekolah, cuman ngambil libur gitu iya buat ngambil kuliah? libur. Nah, hari Oh, Jumat juga siangnya kan itu harusnya madrasah ya, heeh. cuman saya ngambil libur Oh, karena kuliah. bisa lagi. Iya, alhamdulillah karena itu punya keluarga juga. Oalah, jadi bisa ngambil profesi guru tuh karena bukan basic-nya, Iya pendidikan gitu, tapi iya, gimana tuh cerita perjalanannya oke. bisa bisa bukan nyasar ya istilahnya, apa ya, kalau dari komunikasi bukan pendidikan tapi masuk ke dunia pendidikan tuh gimana ceritanya gitu? Kita cerita santai aja ya? Iya, Iya, oke. santai aja. Sebenarnya kalau dibilang guru, saya masih ngerasa belum pantas gitu, iya. Tapi, bisa dibilang sebenarnya saya itu ngajar dari SMA Teh, dari Mhm. SMA. Loh, Iya iya SMA kelas 3? dari kelas 3. Oh kok Oh nggak iya? ya? Oh Nggak kita kan sadar ya? ini, apa, zaman Covid, Covid, heeh, iya, kita oke. angkatan Covid kan. Jadi cerita awalnya gini ya, kenapa, keluarga saya punya sekolah. Jadi kebetulan saya itu punya sepupu. Mhm. Nah, sepupu saya tuh masih kecil, nggak mau sekolah ke TK, Teh. Iya, Mmm. nggak mau sekolah ke TK karena alasannya nggak mau ke TK soalnya harus pakai rok. Jadi dia Mmm. tuh kebilang tomboy lah ya, Oh heeh. iya. Nah makanya uak saya tuh makanya, ngedatangin guru ke rumah. Iya Oh, kayak iya homeschooling iya gitu. homeschooling itu biar biar anaknya itu tetap sekolah, ya seperti itu. Nah, ngedatangin guru ke rumah, nah alhamdulillahnya tuh banyak tetangga yang mau ikut, Mhm. karena kebetulan di kampung saya itu belum ada sekolah TK. Jadi kalau mau Oh. sekolah TK itu harus kayak jauh sekitar sekiloan lah, Oh. gitu. Makanya wah saya tuh kayak, udahlah ngambil guru aja ke rumah dan alhamdulillah banyak tetangga yang ikut, yang mau, "Aduh Ikutan heeh, sekolah. anak saya juga mau ikutan dong," gitu. Dari satu 2 3 alhamdulillah jadi banyakan dan adalah saran dari temennya Uwa tuh bilang gini, "Ya udah bikin sekolah aja sekalian," heeh, Mhm. alhamdulillah kebetulan kan udah banyak sekali anak-anak yang mau belajar gitu. Nah alhamdulillah lah Uwa saya tuh bikin sekolah TK, tapi kebetulan waktu itu belum TK ya, masih SPS dan alhamdulillah SPS tuh iya setara dengan TK gitu iya juga? kan ada Oh. PAUD, ada Oalah, iya ada iya iya. kelompok belajar KB gitu, jadi ada Mmm. RA Mhm juga, mhm jadi itu mhm. sebenarnya beda-beda. Nah, kenapa saya ngajar dari SMA, waktu itu kan kita Covid ya? Iya, Iya, angkatan Covid kita. kita itu baru pas masuk SMA baru 7 bulan kalau nggak salah, apa Iya, 10 kurang dari bulan? 1 tahun kita udah Kurang daring. dari 1 tahun kita udah daring dan alhamdulillah kita bisa masuk ke sekolah lagi tuh yang nggak daring itu SMA kelas 2. kelas 3, Oh iya iya, kelas 3. beres beres Covid yang iya. Cuman kan pas Covid itu kita, pulang sekolahnya nggak Nggak sore, iya, heeh, nggak jadi full day. iya nggak full day, jadi abis zuhur juga udah boleh pulang. Nah di situ saya, karena abis zuhur udah boleh pulang gitu ya, dan alhamdulillah ada waktu nih buat ngajar madrasah. Nah Mhm. jadi pas SMA juga saya sudah ngajar di madrasah. Jadi karena UA itu nggak bikin sekolah TK aja, bikin madrasahnya juga gitu, ya Oh, sekalian gitu, heeh, sekalian. karena memang kalau anak-anak mau sekolah madrasah juga sama jauh Teh, Mmm. apalagi kan, kampung saya itu dataran di bawah gitu, jadi kalau misalkan mau sekolah itu harus ke atas gitu, kasihan pada capek gitu, ya udah Mmm. bikin aja sekolah di sini kenapa enggak gitu, kan udah ada TK-nya, terus ada Iya. madrasahnya dan alhamdulillah sekarang atas izin Allah ada KBM-nya. Jadi saya itu ngajar di satu yayasan, jadi di Oh. yayasan itu ada TK, ada madrasah dan ada PKBM, seperti itu Mmm. Teh. Jadi duluan masuk kuliah atau duluan ngajar? Duluan ngajar, Nah, iya. kenapa alasannya masuk kuliah tuh ngambil jurusannya komunikasi bukan pendidikan? Nah, oke. Jadi sebenarnya kan saya gap year ya, heeh, Iya. karena alhamdulillah waktu keluar SMA itu saya nggak ada niatan kuliah. Iya, Mhm. jadi saya itu kan Sama masuk gitu. pondok, Iya. saya itu kan masuk pondok ya, 1 Mhm. tahun di Pleret dan pulang-pulang tuh kan kalau Ramadan itu kalau anak pondok boleh pulang gitu Mhm. ya, Iya iya iya. boleh pulang gitu. Nah pas pulang tuh
kata UA tuh, coba aja daftar kuliah ke Mutakin gitu, tapi daftar beasiswa. Kalaupun nanti beasiswanya gak keterima, ya udah nggak apa-apa, nggak usah diambil aja, kamu balik pondok lagi aja kayak gitu. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya keterima ya beasiswanya dan diambillah. Dan untuk memilih jurusan KPI itu ya saya apa ya kayak lihat KPI itu, oh anak KPI kayaknya jurusannya keren gitu dari namanya aja komunikasi dan penyiaran Islam. Kebetulan kan saya dari SMA suka belajar dakwah gitu ya, belajar pidato. Nah tertariknya itu dari situ. Jadi oh kayaknya kalau saya masuk ke KPI saya bisa mengembangkan skill dakwah saya kayak gitu sih Teh. Jadi passionnya emang di dakwah gitu, bukan Iya. di ngajar. Jadi ngajar itu cuman kayak kesempatan aja gitu ya. Iya, tapi sebenarnya itu saling terhubung Teh, Pak. Ya kalau dipikir-pikir. Iya sih. Ngajar juga perlu komunikasi kan. Karena walaupun saya ngajar gitu ya, kan saya tetap di kelas itu saya menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Walaupun memang tidak seperti dai pada umumnya yang duduk di atas mimbar, kemudian audiensnya jemaah-jemaah gitu ya. Tapi kan saya di kelas juga sama gitu, saya menyampaikan kebaikan-kebaikan, cuman audiensnya anak-anak. Iya. Sebenarnya sama aja ya kalau dipikir-pikir. Iya, ada korelasinya juga ya gitu. Jadi belajar benar-benar sih benar. Karena bisa dibilang ya banyak guru yang atau orang yang banyak sekali ilmunya, tapi mereka kurang bisa cara menyampaikannya. Iya, cara menyampaikan dan menyesuaikan sama audiensnya kan. Nah, betul sekali. Jadi skill komunikasi itu menurut saya nomor 1 sih Teh. Iya. Itu paling penting sih, semuanya juga perlu komunikasi ya Betul padahal. sekali Teh Eva. Berarti kalau gitu angkatan anak-anaknya itu ada TK, ada madrasah. Kalau PKBM berarti ada paket C. Ya dari A, dari A, B, C. Berarti itu beda-beda ada jenjangnya beda-beda. Beda-beda. Itu yang jadi pembedanya tuh kayak sistem belajarnya apa kayak gimana? Ya dari sistem belajarnya juga beda ya Teh. Karena kan A itu sekolah SD. Iya. B sekolah SMP dan C sekolah SMA. Nah, kalau di PKBM Alfitriah ya namanya. Kebetulan kan sekolahnya belum terlalu besar. Jadi kadang di jam gitu. Jadi misalkan abis zuhur paket C gitu. Jadi dari sistem belajarnya juga beda dan pasti dari mata pelajarannya juga ya beda ya. Iya kayak gitu sih. Kebetulan PKBM itu baru 2 tahun berjalan. Jadi baru. Iya. Jadi siswanya juga baru sedikit berarti ya. Tapi alhamdulillah Teh kalau untuk siswanya alhamdulillah sekitar 300-an hampir 400-an banyak. Iya. Karena kan zaman sekarang itu banyak anak-anak yang diteruskan ke pesantren mereka pada gak sekolah. Iya di pesantrennya itu salaf gitu ya. Ya jadi mereka daftar ke PKBM gitu. Kemudian banyak yang udah kerja juga, banyak yang udah menikah juga karena kan PKBM itu tidak terbatas oleh umur. Iya, gak kayak ini kan ya, gak sekolah umum. Iya, kalau PKBM itu tidak dibatas sama umur gitu. Banyak yang udah kerja. Tapi kalau PKBM berarti siswa-siswanya juga datang kayak biasa? Iya, datang. Yang udah nikah pun? Iya, karena kan hari libur. Jadi ya yang kerja juga di hari libur mereka menyempatkan waktu untuk datang ke sekolah. Yang ngajarnya Teh Ipa berarti? Iya, alhamdulillah banyak sih, cuman salah satunya. Iya, kalau di PKBM itu dipanggilnya tutor. Tutor. Iya, bukan guru tutor. Tapi ibu kan dipanggilnya. Iya, ibu. Berarti ada kayak rasa canggung gitu dong, kayak ngajarin ibu-ibu, ngajarin teteh-teteh yang umurnya lebih tua daripada Teh Ipa, ada rasa canggung kayak gitu enggak? Ya, awal-awalnya pasti ya Teh, cuman kayak di sana saya banyak belajarnya gitu. Ya, mungkin kayak menyenangkan juga karena di sana saya banyak belajar dari para murid PKBM. Ya, karena kan mereka datang dengan latar belakang yang berbeda, dengan beban yang berbeda, kemudian juga dengan usia yang berbeda. Nah, di sana saya banyak belajar karena mengajarkan PKBM itu tidak seperti mengajarkan anak TK ya. Kan karena kalau anak TK itu saya harus menghidupkan suasana. Nah, tapi kalau di PKBM saya harus menghidupkan pemikiran gitu. Betul. Itu bener banget sih. Iya. Pernah nggak kayak misal kayak pembelajaran tapi orang yang lebih tua daripada Teh Ipa tuh kayak menyepelekan gitu Teh Ipa,
orang cuman masih kecil gitu jadinya ya udah biar dapet ijazah aja gitu, orang yang ngajarnya juga lebih muda daripada Mhm, aku gitu. mhm, Pernah nggak deh kayak mhm. gituin? Nah, Pengalaman terburuknya deh gitu pas iya. ngajar? Tapi untuk sampai saat ini alhamdulillah belum pernah sih Teh, iya karena kan ya itu tadi skill komunikasi. Jadi kita harus gimana sih caranya berkomunikasi dengan orang yang umurnya itu di atas saya gitu. Gimana sih saya cara berkomunikasi dengan orang-orang yang ya tadi umurnya di atas saya. Jadi harus pendekatannya juga harus berbeda Mhm, gitu. pasti 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 bener. dimulai dulu dengan pendekatan kayak ya saya, kayak komunikasinya juga ya ke apa sih, ke yang atasan saya gimana sih, Teh? Iya iya Iya, sih, bener bener bener. disesuaikan saja, Iya, ya. Alhamdulillah sih sampai saat ini belum. alhamdulillah kalau kayak gitu. Berarti selama pengalaman hampir berapa tahun? 3 4 Eee, ngajar Kalau ngajar PKBM 2 tahun, 2 2 tahun tahun? 2 tahun sampai sama sekarang gitu ya. Tapi kalau untuk madrasah ya dari Oh, SMA saya kelas 3. 2022 berarti? Udah Iya, mau 2022. Cuman kan 2023 saya nggak oh iya ngajar, iya iya. iya. Hampir mau 5 tahun lah kurang lebih ya? Bisa dibilang Kurang lebih 5 alhamdulillah. tahun. Itu berarti pengalamannya kebanyakan mengajar apa kayak belajar gitu? Soalnya kan ini basic-nya nih kayak apa, berangkat dari komunikasi gitu yang nggak ada, pendidikan nggak ada, terus kayak transfer ilmunya dari mana gitu. Nah itu kayak challenging atau tantangannya tuh kayak gimana gitu? Eee Tantangannya ya pasti karena kan KPI itu basic-nya bukan pendidikan gitu Mhm, ya, tapi kan itu tadi, dengan mengajar saya banyak belajarnya. Iya, betul jadi betul. alhamdulillahnya tuh kayak ternyata walaupun dari KPI kita bisa saling terhubung, karena tadi walaupun saya, tidak dakwah seperti di, Mmm, podium kayak gitu di atas panggung, tapi kan saya bisa diimplementasikan di kelas. Iya, jadi iya betul betul. justru dengan balance-nya itu loh jadi saya banyak belajarnya gitu, Teh. Betul betul Iya, betul, keren kalau banget. tantangan sendiri sih paling dari segi waktu. Oh Iya, iya, karena kan membagi. membagi waktunya itu loh, alhamdulillah, kayak waktu itu full gitu, Teh. Iya, apalagi kan banyak yang suka, ini, eee, anak-anak yang minta apa sih namanya, Ke yang rumah. iya, ke rumah belajar baca gitu. Les gitu Iya, berarti ya? les, ngambil les juga. Iya, karena kan kalau misalkan abis zuhur itu kalau di hari Minggu kan masih ada waktu deh, waktu kosong gitu. Nah, saya ngambil les anak-anak gitu. Di masih daerah Iya, sana? masih daerah kampung saya. Berarti peminat orang-orang di sana tuh banyak yang pengen belajar tapi apa ya, nggak terfasilitasi gitu Nah, ya? betul sekali. Karena kan, orang tua sekarang pemikirannya sudah, Iya, seperti tidak seperti orang itu tua dulu, dulu gitu. mhm. Mereka eee, sudah mementingkan akan pendidikan untuk Iya, betul anak-anaknya betul. gitu. Seperti itu, Teh. Karena kan sekarang ya, anak yang mau masuk SD itu kayak dituntut harus sudah bisa baca gitu ya, Teh. Mhm. Seperti itu. Oke, kalau yang terakhir nih teman-teman ya, terakhir closing-an pertanyaannya. Momen paling berkesan nih selama ngajar kurang lebih 5 tahun tuh apa? Hmm. Kalau ditanya momen yang paling berkesan, Mhm. justru bukan dari hal yang besar, justru menurut saya kesannya itu datang dari hal-hal yang kecil. Kayak misalkan kalau anak TK kan kalau mereka pas awal-awal masuk sekolah mereka masih kurang percaya diri, kurang mandiri, masih belum bisa fokus gitu ya. Nah, tapi lama-kelamaan mereka, mulai bisa mandiri, mulai bisa fokus. Nah, itulah yang membuat saya berkesan. Dan begitupun dengan anak yang PKBM. Anak-anak PKBM pas pertama sekolah mereka, kurang percaya diri, tertutup, tapi lama-kelamaan sekarang gimana? Alhamdulillah mereka mulai mau berdiskusi, mulai mau bercerita. Nah, dari hal-hal yang seperti itu membuat saya sangat berkesan gitu. Mungkin orang lihatnya, itu mah hal sederhana, tapi itu bagi saya sangat berarti. Karena kalau dilihat ya, ternyata menjadi seorang guru itu bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi justru, kita itu menemani perubahan sekecil apapun pada anak-anak kita. Seperti itu Teh Jadi ikut Eva. bangga gitu kan ya? Alhamdulillah, iya. Oke.
Oke teman-teman karena, durasinya sebenarnya saya juga pengen ngobrol masih panjang ya, cuma nanti di backstage. Iya, di lain Karena waktu. iya di lain waktu juga karena Taipa juga sibuknya bukan main itu dari Senin sampai Minggu itu, udah Alhamdulillah. bukan main ya sibuknya. Jadi mungkin kita curi-curi waktu ya nanti kalau Iya, ketemu di kampus boleh gitu. sekali. Heeh, kalau teman-teman juga pengen ngobrol atau pengen, tanya-tanya nih soal, TIPA kesibukannya atau soal kayak, mau ikut ngajar atau mau ikut sekolah misal Iya, gitu ya ayo cari-cari boleh. info itu boleh langsung ke TIPA langsung Mhm. ya teman-teman. Oke closing-an kali ini, dicukupkan aja ya teman-teman, semoga obrolan kita yang tadi ngalor ngidul itu, bisa bermanfaat dan bisa, Amin. apa ya, membawa membawa Eee, Kebermanfaatan untuk orang kebermanfaatan lain. untuk orang lain lah Mhm gitu ya mhm. teman-teman. Oke dicukupkan aja, sekian dari aku Eva, dari prodi KPI, semester 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.